Brigadir Jenderal Ahmad Fahidi, sosok garis keras garda revolusi Iran, dan disebut memiliki pengaruh besar di lingkaran kekuasaan Teheran, dilaporkan tewas dalam sebuah serangan yang dikaitkan dengan Israel. Halo kaum intelektual sekalian, wah gila. Sepertinya video ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelenjotan berjamaah. Sepertinya video ini akan dibenci oleh warga Konoha. Sepertinya video ini akan dimusuhi oleh warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena jagoan warga Konoha baru-baru ini Modiar yang meninggal, tewas secara sia-sia. Siapa itu? Yaitu pemimpin tertinggi Iran sekarang ini, yaitu Pak Ahmad Fahidi atau pemimpin tertinggi IRGC atau Panglima IRGC. Wow, gila. Bayangkan pemimpin tertinggi Iran, coy. Pemimpin tertinggi garda revolusi Iran meninggoy. Wow. Meninggoy dibombardir oleh Israel. Wow, gila. Padahal pengawalnya banyak banget. Ada jutaan orang pengawal daripada Ahmad Fahidi, tapi bisa-bisanya dia meninggoy. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Ahmad Fahidi ini adalah tentara Tuhan gitu, kenapa dia tidak dilindungi oleh Tuhan? Kenapa dia bisa meninggal? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, pertanyaan ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelenjotan berjamaah gitu. Kemudian, selain itu, tidak hanya Ahmad Fahidi yang meninggal menurut berita internasional, akan tetapi Mojtaba Khamenei juga ikut modiar. Dari dulu saya sudah mengatakan bahwa Mojtaba Khamenei sudah modiar, tapi terbukti kan nggak pernah muncul ke permukaan, ya hanya katanya kata Mojtaba begini, kata Mojtaba kita harus menghanguskan Amerika, pokoknya seperti dibuat-buat gitu ya, dikarang-karang gitu. Jadi ada berita yang mengatakan ternyata Mojtaba Khamenei juga meninggal bersama pemimpin tertinggi Iran atau pemimpin IRGC, yaitu Ahmad Fahidi Modiar. Wow, gila. Sepertinya berita ini akan bikin warga Konoha menangis darah, ya. Karena jagoan mereka belum juga berapa kali gajian sudah modiar, ya. Belum bisa menabung, coy, ya, tapi sudah meninggal. Wow, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa? Kemana Tuhan saat itu? Kenapa tidak dilindungi? Katanya kan mereka ini tentara Tuhan gitu, ya. Kemana Tuhan saat itu? Ya, mereka ini kan tentara Allah gitu. Kenapa nggak dilindungi oleh Tuhan gitu? Apa alasannya? Saya cuma bertanya guys, ya. Jangan langsung kejang-kejang kelenjotan berjamaah gitu dong ya. Jangan sedikit-sedikit emosi gitu ya. Sedikit-sedikit marah gitu. Jangan seperti itu. Ya harus rasional gitu ya. Terimalah gitu ya bahwa Mojtaba Khamenei sudah modiar, ya kemudian pemimpin tertinggi IRGC sudah meninggal, ya harus berterima kasih dong ya kan. Berterima kasih sama siapa? Sama Israel atau sama Amerika? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian bagaimana kronologinya? Kok bisa ya? Bayangkan pemimpin yang diagung-agungkan di Iran yaitu Ahmad Fahidi, pemimpin tertinggi IRGC bisa meninggoy. Wow, gila. Bagaimana kronologinya? Ini salah siapa? Apakah ini salah asing gitu? Apakah ini salah daripada Mossad gitu? Apakah ini salah daripada Amerika gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Saya benar-benar netral ya. Saya akan bongkar kronologi meninggalnya Ahmad Fahidi atau pemimpin IRGC tertinggi seantero dunia. Ya, bayangkan guys, seantero dunia ya. Katanya kekuatan daripada IRGC ini ya, kekuatannya tuh luar biasa gitu ya. Setara dengan kekuatan daripada setara kuda gitu ya. Jadi kuat banget gitu ya. Perkasa, luar biasa, dilindungi oleh Tuhan gitu. Gak mungkin terkalahkan. Jadi warga Konoha menganggap bahwa IRGC ini adalah pejuang di jalan Allah gitu ya. Ya mereka ini adalah orang yang sangat-sangat luar biasa, nggak mungkin terkalahkan. Iran itu negara superpower ya, walaupun ya menurut data
dari World Bank atau Bank Dunia, sekitar 60% rakyat Iran itu miskin gitu ya. Itu dari World Bank ya. Tapi bisa-bisanya warga Konoha mengatakan bahwa Iran itu adalah negara superpower gitu ya. Superpower dari mana? Superpower dari Hong Kong. Saya tuh menertawakan kelucuan daripada karakter warga Konoha gitu ya, sifat-sifat warga Konoha gitu. Yang saya ketahuan itu bukan agamanya, jangan langsung ini dong ya, kejang-kejang kalau jatuh berjamaah. Saya nggak ada urusan dengan agama di sini ya, tapi ya yang saya ketahuan itu adalah kelucuan ya, pendukung daripada Iran gitu. Ya, lucu-lucu gimana gitu ya kan. Kayak ada semacam yang salah di dalam otaknya gitu. Itu yang saya kritik guys sih. Bukan saya mengkritik agamanya, nggak ada urusan, nggak ada urusan dengan keyakinan. Ya keyakinan itu kan tidak terbukti secara ilmiah, tidak terbukti secara logika. Ya ngapain saya kritik ya? Namanya keyakinan, kalau Anda meyakini bahwa air gizi itu tentara Allah gitu ya, luar biasa, tidak terkalahkan, sah-sah aja. Tapi itu kan sebatas keyakinan gitu. Itu bukan fakta yang sebenarnya gitu. Pada faktanya ya, bayangkan Ahmad Fahidi meninggoy guys ya. Meninggoy dengan mengenaskan. Meninggoy dengan sia-sia. Wow, luar biasa. Kita harus tepuk tangan ya. Kita harus mengapresiasi akurasi daripada agen Mossad. Jadi kronologinya mana? Kronologinya ini semua karena akurasi daripada agen Mossad. Ya, agen Mossad itu siapa sih? Apakah cuman orang Israel? Enggak. Agen Mossad itu bisa dari orang dalam air gizi gitu. Ya, bisa komandan air gizi juga gitu ya. Komandan lapangan gitu ya. Ya, kita nggak tahu kan, who know, ya karena sebelum-sebelumnya air gizi itu sudah disusupi oleh agen-agen Mossad gitu. Ya, kemudian bisa aja pemerintah Iran itu atau pejabat-pejabatnya yang jadi agen Mossad gitu. Ya, jadi sebenarnya ya yang kita salahkan itu tidak hanya Israel gitu. Jangan disalahkan Israelnya, salahkan sendiri ya pejabatnya. Kenapa pejabatnya mau disogok gitu? Kenapa mau direkrut jadi agen-agen Mossad gitu? Itu kan yang jadi permasalahan. Tapi gini guys ya, ini jarang dibongkar ya. Ya, kalau misalnya nih ya ada orang Iran ditawari jadi agen Mossad, itu pilihan yang sangat-sangat realistis menurut saya pribadi. Itu pilihan yang sangat jenius gitu. Itu masuk akal. Kenapa? Karena kalau misalnya ada agen Mossad di Iran, ya, misalnya ini jadi pejabat misalnya, atau orang dalam IRGC misalnya, atau anggota IRGC misalnya, maka otomatis dia tidak akan mungkin ditarget. Itu pilihan logis. Ya, masuk akal kan? Ya nggak sih? Anda sadar nggak sih selama ini bahwa ini pilihan yang masuk akal? Ini masuk akal. Kalau misalnya nih, saya misalnya nih ya, jadi mata-mata di tubuh IRGC misalnya, ya saya itu kepala bagian di IRGC misalnya, atau saya pejabat pemerintahan Iran misalnya, saya mata-mata daripada agen Mossad, saya orang Iran merangkap jadi mata-mata misalnya, berangkat jadi pejabat misalnya. Keuntungannya itu ya bukan saya tidak nyuruh ya, keuntungan itu ada banyak keuntungan. Yang pertama, kita pasti selamat. Nggak mungkin mata-mata dirudal oleh eh, Israel kan, karena kan gue kan yang tahu kan ya, oh posisinya di sini nih Pak, oh di sini ya, tolong ya nanti ini dirudal ya, dibombar ya, kan saya tahu ya, saya keluar duluan gitu, ya kan, ya saya tidak nyuruh jadi pengkhianat ya, tapi secara rasional itu masuk akal gitu ya. Kemudian yang kedua, mereka dapat eh, duit gitu ya, banyak banget duit dapatnya. Oh, dapat dari pejabat Iran, dapat dari agen Mossad juga gitu, dapat dari bonus ini segala macam. Kemudian eh, keselamatan keluarganya dijamin, kemudian mereka dibeliin rumah mewah di luar angkasa gitu ya. Sorry, bukan luar angkasa, luar negeri gitu. Mereka liburan dan sebagainya, ya dibiayai oleh agen Mossad. Itu kan rasional ya, itu pilihan rasional. Sama seperti di Konoha. Ya, kenapa banyak warga Konoha, maksudnya kenapa banyak pejabat Konoha itu korupsi? Itu pilihan rasional. Ya, itu masuk akal dari sudut pandang ini ya, dari sudut pandang hitung-hitungan matematika gitu. Itu lebih masuk akal ya. Bukan berarti saya nyuri, bukan saya nyuruh yang notabene untuk jadi pencuri ya, bukan seperti itu, bukan. Tapi kalau kita bicara rasional, bicara logika gitu ya, sekali-sekali kita bicara rasional dong ya, bicara logika. Jangan cuma bicara, oh air gizi itu luar biasa, tentara Allah, enggak. Jadi ya mata-matanya itu dari mana?
orang IRGC itu juga yang direkrut gitu ya. Jadi kita harus introspeksi diri ya. Kenapa Iran itu porak-poranda, kenapa Iran itu gagal gitu ya. Gagal jadi negara, kita harus mengintrospeksi diri. Ketika Ahmad Fahidi, ketua daripada IRGC, pemimpin tertinggi di Iran, Modiar gitu ya. Kemana Tuhan saat itu? Kenapa Tuhan tidak menstop gitu ya? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bukankah Tuhan itu maha segalanya? Lalu kenapa dia tidak bisa menstop gitu? Itu yang jadi pertanyaan. Menurut kalian gimana? Ya, apakah ini pertanyaan rasional atau tidak? Ini pertanyaan rasional. Cuman pendukung Iran tidak akan bisa menjawab ini karena apa? Karena mereka itu sudah duluan emosi gitu ya, kejang-kejang kolencotan berjamaah gitu ya. Karena mereka tidak membuka otak gitu ya. Come on lah ya, tolonglah buka otaknya gitu. Saya tidak membela Amerika di sini. Jangan berpikir saya membela Amerika, membela Israel, enggak. Saya membela kebenaran, kejujuran. Ya kalau data mengatakan seperti itu ya saya akan ngomong gitu ya. Kalau data ilmiah mengatakan seperti itu, saya akan ngomong gitu. Ya, cuman kita itu kan ya kalau saya perhatikan kita itu dipengaruhi oleh pemuka agama, dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan mengatakan bahwa ARGC itu luar biasa, negara superpower dari mana? Wong menurut data dari indeks korupsi Iran itu salah satu negara paling korup di dunia. Data dari mana? Data dari Hong Kong. Ngaco yang ada. Jadi guys ya, lebih baik kita meniru apa yang dilakukan oleh Amerika dan Israel. Maksudnya seputar teknologi ya, bukan kejahatan ya. Di Amerika juga ada orang jahat juga gitu ya. Di mana-mana kan ada orang jahat. Di Konoha juga ada orang jahat. Ya di hati saya juga ada orang jahat kalau saya mengiyakan gitu ya. Tapi saya kan nggak mengiyakan kejahatan dalam hati saya gitu ya. Jadi setiap orang itu punya sisi dua sisi maksudnya seperti koin gitu, sisi baik dan sisi jahat. Tinggal mana yang kita kasih makan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Saya benar-benar netral ya. Kemudian banyak pejabat di Iran itu yang tidak bisa dipercaya guys ya. Sama seperti misalnya pernyataan mereka terhadap Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei itu kan sebenarnya udah meninggal. Cuman kan mereka tidak mengakui gitu. Dari dulu saya mengatakan sudah meninggal. Bahkan pejabat di luar negeri atau pengamat di Konoha juga mengatakan, kok Mojtaba nggak muncul-muncul ya? Bahkan Pak Rizal Malarangga mengatakan, kok Mojtaba ini nggak muncul-muncul? Dari kemarin-kemarin nggak muncul-muncul ya? Apa-apa sudah modern ya? Apa sudah cacat total ya? Apa takut dengan rakyatnya gitu? Jadi ya ternyata ya ini juga semacam polemik gitu ya. Kenapa Mojtaba itu nggak muncul kalau dia masih hidup? Tapi kan permasalahannya kan ya rakyat Iran itu kan butuh pemimpin gitu ya. Jadi seolah-olah ya saya perhatikan ya. Dan ini juga saya sudah bahas di video saya sebelumnya ya. Seolah-olah Iran itu menciptakan pemimpin bayangan gitu. Ya supaya apa? Supaya melindungi pemimpin utamanya siapa gitu ya. Jadi ya yang saya perhatikan di sini ternyata Mojtaba Khamenei itu sudah meninggal dan ya pura-pura dihidupkan gitu ya. Pura-pura dilantik gitu. Padahal sudah meninggal, sudah sekarat, meninggal. Ya awalnya sekarat gitu ya, nggak ketolong lalu meninggal. Ya karena pada saat Amerika dan Israel ya gabungan serangan Amerika dan Israel itu membombardir rumahnya Mr. Ayatollah, ternyata Mojtaba Khamenei ada di parkiran. Tapi ya biarpun di parkiran tetap juga gitu ya. Nggak bisa lepas dari bom buster ya. Itu bom yang sangat-sangat luar biasa. Tidak hanya menghancurkan tapi panasnya itu loh. Gila-gilaan. Ya, jadi mohon maaf bagian tervideo saya tidak akan berpihak pada siapapun ya. Anda yang memutuskan. Jadi maksudnya gini guys ya. Please lah, tolonglah ya bagi pendukung Iran ya gitu ya. Sadarlah gitu ya. Kita tuh nggak boleh terlalu mendewakan Iran gitu ya. Iran punya salah kok. Amerika juga punya salah. Israel juga punya salah. Jadi kita harus benar-benar netral gitu ya. Harus jujur gitu ya. Jangan mau dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan mengatakan, oh yang salah itu Amerika, yang salah itu Israel. Emang selamanya mereka salah? Enggak kan? Jadi kita itu ya negara lain punya satu kesalahan itu kita ingat terus gitu. Tapi kita punya kesalahan banyak kita nggak ingat-ingat gitu. Nggak bisa seperti itu. Itu nggak rasional namanya. Konoha juga penjajah kok di mata Timor Leste dan di mata orang Papua, ya kan? Ya, itu kalau boleh berpikir rasional ya. Jadi jangan ini dong ya. Jangan hanya melihat dari satu sudut pandang ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang mau memutuskan. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.